Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sesuai dengan kebutuhan potensi individu, sementara Pratap Tripiloka menekankan keputusan yang berlandaskan pada nilai-nilai universal dan tanggung jawab. Keduanya mengajarkan bahwa keputusan seorang pemimpin harus mempertimbangkan kebutuhan individu serta nilai-nilai yang lebih luas dan memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan bermanfaat untuk semua pihak. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang kita anut akan mempengaruhi keputusan. Misalnya, jika nilai-nilai utamanya adalah keadilan, maka keputusan yang diambil lebih memprioritaskan untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil. Nilai-nilai seperti integritas dan empati juga mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kaitan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Nilai-nilai yang kita anut akan mempengaruhi keputusan. Misalnya, jika nilai utama diambil akan lebih memprioritaskan untuk memastikan semua pihak diperlakukan secara adil. Nilai-nilai seperti integritas dan juga empati juga mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru menyadari bahwa mengelola aspek sosial emosional mereka akan membuat keputusan yang lebih empatik dan adil. Khususnya dalam dilema etika, kesadaran emosional membantu guru memahami dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kesejahteraan siswa. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus moral atau etika berkaitan dengan nilai-nilai pendidik karena mereka menguji menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip etis dipraktikkan dalam situasi nyata dan menilai komitmen pendidik terhadap nilai-nilai yang mereka yakini. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan semua anggota komunitas. Ini memastikan bahwa keputusan mendukung tujuan pendidikan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam pengambilan keputusan saat menghadapi dilema etika sangat kompleks karena melibatkan pertimbangan moral, nilai-nilai pribadi, serta dampak keputusan terhadap berbagai pihak. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam dilema etika, diantaranya konflik nilai dan prinsip. Individu seringkali harus memilih antara dua atau lebih nilai atau prinsip yang sama-sama penting, seperti kejujuran versus loyalitas atau keadilan versus kasih sayang. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita?
Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan guru tentang metode pengajaran, materi yang disampaikan, dan pendekatan evaluasi akan menentukan bagaimana murid belajar. Jika seorang guru memilih metode yang interaktif dan mendukung pembelajaran yang aktif, murid cenderung lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu monoton atau fokus pada hafalan bisa membatasi hanya pemahaman konsep saja. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan, karena keputusan yang kita ambil akan terkait secara terus-menerus dan berdampak pada kehidupan murid kita. Pepatah mengatakan, guru itu digugu dan ditiru. Artinya, guru itu tauladan dalam berbicara dan berperilaku, sehingga apapun yang kita putuskan sedikit banyak akan mempengaruhi murid kita dan akan berpengaruh besar dalam kehidupan mereka. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dalam pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pendidik, harus mampu mengenali dan peran diri kita agar mampu memahami kebutuhan belajar murid kita yang beragam dan mampu untuk mengelola sosial dan emosional murid kita. Pemahaman tersebut dapat kita eksplorasi menggunakan prinsip coaching atau supervisi akademik. Dengan demikian akan muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang modul ini adalah tentang penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, di mana pemahaman tersebut saya gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul untuk memetakan mana yang benar versus benar atau dilema etika atau benar versus salah rujukan moral. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan pada modul ini adalah ketika kita menghadapi kasus dilema etika, maka kita perlu memunculkan opsi trilema agar muncul solusi kreatif yang bisa diterima semua pihak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ya, saya pernah. Misalnya, ketika ada murid yang tidak mengerjakan PR, menurut kesepakatan kelas, sebelum saya mengenal keyakinan kelas, anak yang tidak mengerjakan PR harus menerima hukuman. Namun, ada anak yang selalu tidak mengerjakan PR. Setelah saya telusuri, anak tersebut tinggal bersama neneknya yang sudah tua, sehingga tidak ada yang membantunya belajar. Ketika itu saya dilema. Di satu sisi saya harus menegakkan aturan agar anak tumbuh rasa percaya diri peserta didik. Di sisi lain saya merasa kasihan terhadap anak tersebut jika setiap hari dihukum. Akhirnya, saya membentuk kelompok belajar di rumah. Setelah mempelajari modul ini, saya mengerti memang dilema etika tidak bisa dihindari dan kadangkala kita harus memunculkan opsi trilema agar dapat solusi terbaik bagi semua. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda?
Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menyelesaikan masalah menggunakan prinsip and-based thinking. Ya, saya melakukannya karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang, ataupun rule-based thinking, yaitu berpusat pada tugas dan aturan yang ada. Setelah mempelajari modul 3.1, saya lebih banyak mengolah rasa empati saya untuk memutuskan sesuatu dengan menggunakan rasa peduli atau care-based thinking. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu, modul ini sangat penting bagi saya karena modul ini membuat saya mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus saya terapkan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah pribadi saya. Sebagai pemimpin, modul ini juga sangat penting karena keputusan yang diambil akan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga harus dianalisis dan diputuskan menggunakan langkah-langkah yang tepat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.